Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar matematika yaitu tentang bilangan prima ya, bilangan prima. Nah, silakan dibuka bukunya di halaman 60. Di halaman 60 di situ dikatakan bilangan prima, artinya bilangan prima hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri ya. Satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau perkalian dua atau lebih bilangan prima. Contoh bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, mungkin kalian masih bingung mengenai bilangan prima, bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Langsung aja Ibu memberikan contoh apa saja yang termasuk bilangan prima. Di sini ada daftar penyelidikan bilangan prima. Jadi, di sini ada sebuah tabel di mana tabel ini sudah merupakan bilangan prima. Bilangan-bilangan yang tersisa adalah bilangan prima antara 1 dan 100. Bilangan apa sajakah itu? Jadi, bilangan prima yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, kemudian 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, di sini merupakan bilangan prima ya. Yang tidak dicoret itu merupakan bilangan prima. Sedangkan bilangan yang dicoret ini dinamakan bilangan komposit. Nah, Ibu hanya memberikan kalian sebuah pemahaman bahwa bilangan prima itu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk contoh bilangan prima sudah ada di tabel 2.5. Jadi, kalian bisa menghafal atau melihat bilangan prima itu pada tabel ini. Yaitu bilangan-bilangan yang tidak dicoret ini merupakan bilangan prima. Nah, nanti bilangan prima itu akan kita gunakan dalam mencari FVB maupun KPK yang menggunakan bilangan prima. Jadi dalam FVB dan KPK itu kita menggunakan dua cara. Kita menggunakan faktorisasi dan juga bilangan prima. Untuk faktorisasi sebentar kita akan bahas, dan untuk cara bilangan prima nanti kita menggunakan angka-angka berikut ini. Maka dari itu, mengapa Ibu suruh kalian hafal ataupun lihat, pahami tabel-tabel ini? Karena sangat berguna sekali tabel ini dalam kita mencari FVB dan KPK yang menggunakan bilangan prima ya. Oke. Selanjutnya yang D, faktor, kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB, faktor persekutuan terbesar. Suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan dua bilangan itu terdapat sebuah faktor persekutuan yang terbesar. Persekutuan terbesar yang dimaksud itu disebut FPB dan yang merupakan kependekan dari faktor persekutuan terbesar. Sebelum mempelajari FPB dari 2 atau 3 bilangan, kalian harus memahami faktor persekutuan dulu mah. Seperti yang Ibu bilang, di sini ada tentang faktor persekutuan dua bilangan. Faktor persekutuan dua bilangan. Setelah kamu menentukan
faktor sebuah bilangan, mari kita lanjutkan untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor sebuah bilangan adalah faktor dari kedua bilangan yang sama. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada faktor dari 16 dan juga 18 ya. Di sini ada faktor dari 16 dan juga 18. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dan bingung dari mana dapat 1, 2, 4, 8 dan 16 itu, Bu. Nah, jadi faktor persekutuan 16 18 seperti yang Ibu bilang tadi, kita menggunakan cara faktorisasi ya. Ada dua cara, faktorisasi dan juga bilangan prima. Nah, untuk yang pertama ini, untuk menentukan faktor persekutuannya, kita menggunakan cara faktorisasi. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada faktor 16. 16 adalah, kenapa di situ ada 1, 2, 4, 8 dan 16? Caranya, faktor 16 adalah di sini kita faktorisasi, berarti kita membagi. Contohnya 16 ini kita tulis, kita harus bagi dia. Misalnya 16, jadi 1 kita bagi 16, hasilnya kan 16. Jadi kita tulis angka satunya di sini, kemudian angka pembaginya kita tulis di situ, 1 dibagi 16, maka hasilnya 16 kita tulis di belakang. Namun kita kasih jarak sedikit, misalnya segini. Kita tulis hasilnya di sini 16. Kemudian kita koma. Lanjut lagi ke bilangan yang kedua. Bilangan kedua, kita memang di sini harus mencoba semua bilangan 1 sampai 10. Maka dari itu kita bagi semua, kita coba bilangan 1 sampai 10. Tapi untuk pembaginya ini kita harus mendapatkan nilai tidak ada sisa. Jadi tidak boleh ada nilai yang koma-koma. Dia harus nilai itu sendiri yang menghasilkan. Contohnya lagi, sudah 1 dibagi 16 hasilnya 16. Pembaginya di sini kita tulis dan hasilnya di sini kita tulis di belakang. Kemudian kita coba 2. Angka 2 dibagi 16 itu menghasilkan 8. Bisa ya, karena dia tidak menghasilkan koma. Maka 2 dibagi 16 hasilnya 8. Pembaginya angka 2 kita tulis di sini. Kemudian hasilnya 8 kita tulis di sini 8. Hasilnya 8 kan? 2 dibagi 16 hasilnya 8. Selanjutnya angka 3. Ternyata angka 3 kalau kita bagi 16 hasilnya koma, maka angka 3 tidak bisa kita masukkan ke dalam faktorisasinya. Lanjut ke angka 4. Angka 4 dibagi 16 hasilnya 8. Maka kita tulis angka 4 pembaginya di sini. 4 dibagi 16 hasilnya adalah 8 ya. Karena hasilnya sama-sama 8 dan sudah ada angka 8 di sini, maka kita hanya perlu tulis angka pembaginya saja. Tidak boleh ada angka yang double dalam faktorisasi ini. Karena 16 dibagi 4 itu hasilnya 8 dan 8 itu sudah ada tadi di 16 bagi 2, maka 8 itu tidak perlu kita tulis. Kalau kita tulis maka dia double, sedangkan di faktorisasi tidak boleh ada angka yang double. Maka dari itu kita hanya tulis pembaginya saja, yaitu angka 4 ya. Sampai sini semoga paham. Kemudian faktor 18 sama seperti tadi, faktor 18 kita coba 1 dikali 1 dibagi 18 hasilnya 18. Kita tulis lagi 18 di sini. 18 pembaginya 1 hasilnya 18 ya. Kemudian kita coba angka 2.
18 dibagi 2 hasilnya 9, karena 9 kali 2 18. Kita tulis lagi pembaginya di sini 2 dibagi 18 hasilnya 9. Kita tulis lagi hasilnya di belakang sini 9. Kita coba lagi 3. Ternyata 3 dibagi 18 itu hasilnya 6. Oke, bisa ya. 3. Kita tulis dulu angka sebentar. Aduh, mana nih? Bentar ya, sebentar. Ternyata 18 dibagi 3 itu hasilnya 6 kan? Maka 3 ini kita tulis di sini sebagai pembaginya, dibagi 18 hasilnya 6. Kita tulis angka 6 di sini. Nah, setelah itu kita coba lagi. Kalau dibagi 4 ternyata tidak bisa, hasilnya koma. Kalau dibagi 5 juga koma. Kalau dibagi 6 hasilnya 3. Nah, ini lagi perlu kalian perhatikan. Kalau dia dibagi 6 hasilnya adalah 3. Sedangkan di dalam faktorisasi ini sudah ada angka 6 dan angka 3 dan angkanya sama. Seperti ibu yang bilang tadi, tidak boleh ada angka yang double. Jadi kalau sudah ada angka yang sama, stop. Berarti tadi kita stop di pembagian 3. 3 dibagi 18 hasilnya 6. Kalau kita lanjutkan lagi sampai pembagian 6, 18 bagi 6 hasilnya juga sama, 6 sama 3, dan 6 sama 3 ini sudah ada. Maka dari itu kita stop sampai pembagian yang sama ya, dan tidak perlu ditulis samanya itu karena tidak boleh ada angka yang double dalam faktorisasi. Nah, setelah kita dapat faktorisasinya 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktorisasi 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu adalah kita cari angka yang sama dari keduanya. Angka yang ada sama terdapat di 16 dan terdapat juga di 18. Ternyata kalau kita lihat-lihat angka yang sama ada angka 1 dan angka 2. Kita bundari angka 1 dan angka 2. Kemudian faktor persekutuannya terbesarnya adalah tinggal kita tulis 1 dan 2. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang selanjutnya itu faktor dari 36 dan 54. Sama seperti yang Ibu sudah jelaskan, kalian bagi dulu 1 dibagi 36. Pembaginya kalian tulis di sini, lalu hasilnya 36 di belakang. Kalau dibagi 2 hasilnya 18. Kalau dibagi 3 hasilnya 12. Kalau dibagi 4 hasilnya 9. Seperti itu. Kalian coba sampai dia menghasilkan nilai yang sama seperti tadi ini. Dibagi 3 hasilnya 6. Terus kalau kita bagi 4 ternyata koma, kita bagi 5 ternyata koma dan tidak bisa. Dan kalau kita bagi 6 ternyata hasilnya 3 dan kita lihat ternyata 6 sama 3 sudah ada dalam faktor 18 yang kita tulis. Maka tidak perlu lagi kita tulis angka 3 dan 6 dan karena tidak boleh double ya. Nah, kemudian faktor 54 ada 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 dan 54. Sama seperti tadi pembagiannya, dibagi dulu 1, pembaginya di depan, kemudian hasilnya di belakang. Kemudian kita cari faktor persekutuan dari 36 dan 54 adalah cari angka yang sama dari kedua bilangan tersebut. Ternyata yang sama itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Semuanya itu kita tulis angka yang sama. Itulah yang dinamakan faktor persekutuan ya. Sampai di sini paham? Kalau tidak paham nanti bisa boleh bertanya kepada ibu. Nah, untuk latihan soalnya silakan kalian mengerjakan
Ayo berlatih sampai 10 ini, pelan-pelan saja mengerjakannya. Ini sama dan soal ini sama dengan apa yang tadi sudah Ibu contohkan ya. Kalian tinggal ikuti saja cara-cara yang Ibu berikan, maka akan dapat kalian jawaban dari latihan soal ini di halaman 63. Mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.